kabar? Selamat pagi, semoga anak-anak Ibu tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran hari ini. Ketemu lagi dengan Ibu Ningsih dalam pelajaran biologi. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mutasi dan macam-macamnya. Hari ini kita akan berbicara tentang kelainan yang terjadi pada tumbuhan dan manusia akibat mutasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menguraikan kelainan pada manusia dan tumbuhan akibat terjadinya mutasi melalui contoh yang ada di sekitar kita. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetap fokus, semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kelainan pada manusia dan tumbuhan akibat mutasi. Kelainan atau penyakit yang terjadi akibat mutasi dapat terjadi pada manusia. Yang pertama, kelainan akibat mutasi gen. Kelainan akibat mutasi gen, salah satu penyakit yang diakibatkan adalah anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit ini ditandai dengan sel darah merah berbentuk bulan sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Berikutnya, kelainan akibat mutasi kromosom. Berikut ini adalah gambar dari sindrom yang merupakan kelainan akibat mutasi kromosom. Ini adalah macam-macam jenis sindrom. Perhatikan paparan berikut ini. Berikut kelainan akibat mutasi pada tumbuhan. Kelainan yang terjadi pada tumbuhan akibat mutasi terjadi akibat campur tangan manusia. Salah satu contohnya adalah mutasi yang terjadi pada pembentukan buah tanpa biji. Adanya buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia, tetapi bersifat merugikan bagi tanaman itu sendiri, karena biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. Implikasi mutasi dalam kehidupan. Mutasi dapat memberikan dampak menguntungkan ataupun merugikan. Dampak mutasi yang menguntungkan diantaranya poliploid pada tanaman. Poliploid pada tanaman dapat menghasilkan buah yang besar tanpa biji dan produktivitas tinggi. Sementara itu, poliploid pada hewan bersifat letal dan membahayakan individu. Dewasa ini banyak dimanfaatkan jenis-jenis mutagen untuk meningkatkan produksi hasil pertanian.
Di sini akan kita bahas yang pertama dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, penggunaan kolkisin. Penggunaan kolkisin digunakan pada tanaman semangka yang akan menghasilkan semangka tanpa biji. Kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam kolkisin dapat mencegah terbentuknya benang-benang sipindel selama terjadi pembelahan mitosis yang akibatnya bibit semangka tanpa biji. Yang kedua, penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum. Tanaman sorghum memiliki kelebihan dibandingkan tanaman pangan lainnya, yaitu produksi dan kandungan nutrisi akan protein dan lemak tinggi serta tahan terhadap kekeringan. Berikutnya, bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, penggunaan sinar radioaktif atau radioterapi pada pengobatan kanker. Radioterapi merupakan metode pengobatan kanker yang digunakan dalam bidang kedokteran. Selain pembedahan dan kemoterapi, pengobatan ini menggunakan radiasi sinar X dan sinar gamma. Pada prinsipnya, berkas sinar radioaktif dipaparkan ke jaringan akan terjadi ionisasi molekul air dan sel. Ionisasi molekul air di dalam sel akan mengakibatkan terbentuknya radikal bebas di dalam sel sehingga sel akan mati. Oleh karena itu, sinar radioaktif dapat membunuh sel kanker. Nah, setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, bisa kita simpulkan kesimpulannya. Yang pertama, kelainan yang terjadi pada manusia akibat mutasi yaitu sindrom. Perhatikan sindrom berikut ini. Yang kedua, kelainan yang terjadi pada tumbuhan. Di antaranya ada buah tanpa biji. Contohnya berikut ini. Nah, jangan lupa ulangi pelajaran kamu hari ini. Ingat ya, tak bosan-bosan, Ibu selalu ingatkan kamu untuk menerapkan protokol kesehatan. Mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan. Agar kita tetap sehat, selamat pagi semua.